dugaan banyaknya oknum pengusaha properti di Kabupaten Garut yang diduga telah melakukan pelanggaran. Melakukan pelanggaran terhadap Perda nomor 6 tahun 2019, Undang-Undang 41 tahun 2009, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Nanti biar lebih lanjut, saya persilahkan kepada Ketua DPD Ikatan Wartawan Indonesia atau yang mewakili untuk menyampaikan apa yang menjadi bahasan sekarang atau yang mau dibicarakan sekarang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riki selaku anggota DPRD Kabupaten Garut, terutama untuk Komisi 2 yang berkenan menerima audiensi dari kami dari DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia. Terima kasih kepada pihak-pihak yang berkenan memenuhi undangan atau yang kami sudah minta dihadirkan di forum ataupun kesempatan saat audiensi ini. Betul Pak Dewan, kami melayangkan surat permohonan audiensi terkait dengan banyaknya oknum pengusaha properti di Kabupaten Garut yang telah diduga melakukan pelanggaran terhadap Perda nomor 6 tahun 2019 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Garut nomor 29 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Garut dari tahun 2011 hingga tahun 2031. Ini Perda ini masih berlaku ya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkenan hadir. Kami juga menyayangkan kepada pihak-pihak yang tidak hadir pada kesempatan hari ini karena menjadi pemukiman atau perumahan. Nah, padahal jelas di Perda ini diatur, Pak. Di Perda ini semuanya diatur. Untuk lahan pertanian berkelanjutan, pangan berkelanjutan itu tidak diperbolehkan, Pak. Tegas bahasa Perda ini. Tidak diperbolehkan. Tapi faktanya mereka masih nakal. Tuh. Saya kasih contoh sampel satu aja yang dekat-dekat dengan kota Bojong Anggrek, Pak. Nah, itu harus diidentifikasi oleh Dinas Pertanian berapa hektar Bojong Anggrek ini menggerus lahan pertanian pangan berkelanjutan. Di depannya kantornya Pak Riki tuh. Makanya tiap tahun pasti banjir, Pak, gitu. Ya. Pasti banjir, itu irigasi teknis, Pak. Irigasinya irigasi teknis. Tapi sekarang faktanya sudah beralih fungsi menjadi apa? Menjadi perumahan klaster. Klaster, Pak, ini. Nah, yang kedua yang di daerah Cipicung itu sudah ada. Ini dari BPN juga sudah ngasih kode, Pak, ini ya. Ini lahan ini tidak diperbolehkan. Nah, ini lahannya, Pak, nih ya. Tapi ini dia gerus lagi nih. Ini bukti kerusakannya, dia sudah gerus lagi nih. Ini buat jalan nih. Padahal di sampingnya itu udah irigasi teknis bendung Deiluwigoong, belum cokong. Nah, kemarin saya dapat informasi dari Pak Kades Cipicung, Pak Satpol PP Kecamatan dari ini sudah negur, Pak, ke sana ada turun. Ya, Pak, betul Pak. Apa, Pak, itu, Pak, bilangnya? Dikarenakan saya masih baru di sana. Kata dari pihak pengembangnya apa, Pak? Kebetulan belum ketemu, Pak. Saya koordinasi dengan itu dengan pihak desa aja. Kepala desanya saja nggak tahu, Pak, ada alih fungsi begini nih, gitu loh.
Green Garden. Tuh. Itu satu irigasi teknis dan dia menggerus mendekati irigasi teknis itu. Informasi yang akan kasih tolong secara detail kan ya, biar kami nanti jelas. Betul, betul. Siap. Seperti Bojong Anggrek, Ya. kesalahannya di mana, Ya. Cibicung titiknya di mana. Ya. Kalau Bojong Anggrek sudah jelas Pak, itu irigasinya ada irigasi teknis dan itu LSD. Lahan sawah dilindungi Pak. Bisa cek Pak ya, nanti villa yang sekarang ini ngembangin lagi dia ke Villa Anggrek tuh. Anggrek 3 dan Villa Anggrek. Anggrek 3-nya sudah selesai dan itu nyampe ujung. Sekarang ke Villa Anggreknya, klaster Pak itu buat perumahan untuk Perumnas bukan. Tidak ada subsidi. Nah, yang berikutnya yang di makanya disinilah diberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan serta, baik itu di undang-undang maupun di perda ini ada Pak semuanya. Jadi masyarakat bisa menyampaikan melalui pertemuan di forum, bisa mengajukan, bisa ada semuanya diatur di sini. Gitu loh. Masih banyak Pak, itu sampel kecil saja. Sampel kecil. Sekarang coba itu buka lagi dengan cabang itu. Ya. Sawah enggak ada teman. Sawah itu. Jelas sawah. Ada irigasi teknisnya. Di Pamoyanan sini ada juga. Ya, ada lah semua. Jadi Pak BPN juga Pak, ini nanti kalau mau bikin sertifikat, nengok dulu perdanya Pak. Ini termasuk lahan hijau atau bukan? Karena pemberian izin yang tidak sesuai dengan prosedur ini Utang itu berapa gitu kan, kuota yang harus dilindungi itu berapa hektarnya untuk LP2B ini. Ya mohon untuk jawaban dari Bapak Kadis yang mewakilinya dari pertanian. Terima kasih. Depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan yang saya hormati juga Bapak-bapak dari IWO, terima kasih atas kesempatannya. Kami mohon maaf tadi yang sudah disampaikan oleh rekan kami, mohon maaf, permintaan maaf dari pimpinan kami yang saat ini sedang melakukan survei kesehatan Bapak, jadi kami yang ditugaskan untuk menghadiri audiensi dari Bapak-bapak ini. Kami tadi terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Bapak, mungkin untuk luasan LP2B ya Pak. Tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak itu, bahwa itu memang untuk di LP2B wilayah perkotaan. Untuk Banyuwangi sendiri itu sesuai dengan di Perda LP2B nomor 3 tahun 2016 itu, luasan LP2B di Banyuwangi itu seluas 112 hektar, 112,62 hektar Pak. Itu untuk di Banyuwangi. Untuk di Garut Kota, untuk Garut Kota 395,15 hektar, dan untuk di Tarogong Kidul itu 460,74. Itu untuk luasan yang sudah kami awal pada saat menentukan unsur LP2B Perda itu yang di LP2B. Terus untuk sendiri di dinas pertanian, kami itu tidak mengeluarkan rekam apapun Pak untuk ini. Jadi maksudnya kami itu surat keterangan teknis. Surat keterangan teknis itu yang berdasarkan dari kami selalu berkoordinasi dengan PUPR karena kami mengeluarkan surat keterangan teknis itu berdasarkan dari KRK PUPR dan itu sesuai dengan perdanya Pak, maksudnya perda LP2B-nya dan sesuai juga dengan RT/RW-nya. Kalau dia masih memang masuk di LP2B itu kami tidak mengeluarkan, itu tidak diizinkan oleh kami. Dan untuk Bojong, jadi di RT/RW-nya itu sendiri kan ada tercantum Pak kawasan pertanian lahan basah, itu termasuknya ke LP2B, mungkin kawasan pertanian lahan basah dan ada kawasan pertanian lahan kering. Kalau yang dari cerita Bapak tadi Bojong Anggrek, dari informasi yang Bojong Anggrek itu Pak, itu masuk ke kawasan pertanian lahan kering.
artinya bukan di LP2B Pak, sesuai dengan peta perda ya Pak ya. Maksudnya untuk peta perda itu dia masuk di kawasan pertanian lahan kering, bukan dimasuk di kawasan pertanian lahan basah Pak. Jadi bukan di LP2B gitu. Dan untuk yang tadi ada Pak yang Cipicung ya Pak ya. Nah yang kalau yang Cipicung kami memang mengeluarkan surat keterangan lahan, tapi itu sudah sesuai dengan site plan yang pertama Pak. Jadi site plan pertama itu kami hanya sampai sebatas itu, dan itu memang sudah ada buktinya Pak, ada arsipnya. Jadi kalau untuk yang pelebarannya dia, kami tidak menerima itu. Maksudnya kami tidak menerima ada usulan yang seperti itu lagi. Tapi yang pertama ada Pak, sesuai site plan pertama saja. Jadi untuk yang itu Pak, jadi memang tadi yang Bapak cerita untuk perumahan-perumahannya itu, kalaupun yang tadi ada LSD yang Bapak bilang Andrek, itu kan belum termasuk LSD pada saat pembentukan itu Pak. Jadi pada saat perumahan itu dibangun, LSD kan belum ditetapkan. Jadi mereka masih bisa membangun pada saat itu mungkin ya Pak ya. Karena sekarang tiba-tiba sudah LSD, ya itu yang mesti yang kita kira bersamanya kalau dia sudah masuk ke LSD mungkin itu Pak. Itu Pak mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih. Izin pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan, terima kasih atas kesempatannya. Bapak dari IWO, Bapak dari SKPD Teknis, dan mohon maaf bila saya sebut satu. Kami dari DPM PTSP yang mengeluarkan izin terkait dengan perumahan, memang sejak terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja itu terjadi perubahan yang signifikan pada dalam tahapan pemberian izin. Kalau dulu itu setiap perencanaan investasi perumahan itu kami lakukan rapat investasi dulu. Kami undang dengan teknis, dimintakan nanti saran teknisnya, dan setelahnya itu ada rekomendasi. Nah kalau sekarang itu dengan OSS itu berjalan dengan secara sistem. Prinsipnya dapat saya pertanggungjawabkan bahwa setiap izin yang terbit tentunya telah melalui tahap-tahap yang sudah seharusnya dilakukan. Kunci dalam setiap penggunaan lahan ataupun tanah di kita di negara ini tentunya mengacu kepada rencana tata ruang. Betul ya, jadi itu menjadi acuan penting apa bisa dan tidaknya itu sesuai dengan rencana tata ruang. Mungkin yang harus kita pahami bahwa Perda RT/RW itu terbit secara global untuk kabupaten yang memang kita belum memiliki RDTR. Yang sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu bukan lagi Perda, Pak, lebih mudah lagi dengan Perda. Hanya saja yang kita baca itu harus disandingkan dengan petanya. Petanya yang megang itu adalah di bidang penataan ruang. Titik-titiknya tersebut seperti apanya tentunya ada di penataan ruang. Dan setiap yang kami terbitkan izin pasti dinyatakan bahwa lahan tersebut bukan LP2B. Itu kalau yang kita pahami. Ataupun kan bisa dinyatakan bahwa terbit izin diperbolehkan, tidak boleh atau bersyarat. Itu saja mungkin dapat disampaikan. Pada prinsipnya kami setuju setiap pelanggaran itu harus ditindak. Terima kasih. Dari PUPR. Oke, kepala lagi Pak. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, saya di sini sebagai subkoordinator perencanaan ruang mewakili pimpinan yang kebetulan Pak Kabid sedang audiensi juga di bawah. Mungkin ada beberapa hal yang bisa disampaikan mungkin. Tadi betul bahwa setiap lokasi seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi, Pak Ayi dari DPMPT, bahwa memang di kami ada yang namanya keterangan rencana kota. Itu setiap developer konteksnya dalam hal pengembangan perumahan di sini itu biasanya sebelum menempuh proses perizinan di kita ada
penerbitan surat keterangan rencana kota, yang mana lokasi itu disebutkan di situ tidak hanya alamat tapi juga berikut dengan poligon dan koordinatnya. Di situ ditentukan yang mana diperbolehkan dan mana yang tidak dibolehkan untuk dialihfungsikan. Nah, mungkin ada yang perlu kami sampaikan bahwa ada yang namanya lahan existing, pemanfaatan ruang atau pemanfaatan lahan existing, dan ada yang juga namanya rencana pola ruang. Nah, di dalam perda kita rencana pola ruang wilayah Kabupaten Garut, mungkin saya bacakan saja bahwa rencana pola ruang wilayah Kabupaten Garut adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RPRW kabupaten, yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 tahun mendatang. Nah, jadi memang perlu dibedakan mana yang namanya rencana pola ruang, mana yang namanya guna lahan existing atau pemanfaatan ruang secara existing. Jadi di lapangan bisa saja pemanfaatan ruang itu berupa sawah, tapi bisa jadi di rencana pola ruangnya itu bukan lahan basah, Pak. Atau sebaliknya, mungkin perwujudannya perwujudan ruangnya existingnya di lapangan bisa jadi masih berupa lahan kering, tapi di rencana pola ruangnya itu dalam 20 tahun mendatang direncanakan untuk diwujudkan menjadi lahan basah atau pertanian. Itu mungkin sementara. Kemudian mohon maaf tadi saya sedikit menanggapi, mungkin tadi ada beberapa area perumahan yang disebutkan seperti misalkan Bojong Anggrek, Cipicung, Green Garden, Agnia, Perumahan Asraka, beberapa lokasi saya mungkin masih hafal atau masih ingat, tapi ada beberapa mungkin yang belum yang perlu kita buka lagi datanya. Seperti misalkan Bojong Anggrek itu kalau tidak salah pengembangan ke area belakang ya Pak ya. Nah itu kalau sebetulnya itu di LSD itu sebetulnya di berita acara terakhir itu kebetulan Dirjen Pengendalian Ruang waktu itu masih Pak Budi Sitomorang. Nah waktu itu kita ada rapat di mana di Kabupaten Bandung, di Kabupaten Bandung Barat itu waktu itu ada rapat. Waktu itu memang dari berita acara kesepakatannya itu memang sudah dikeluarkan Pak. Jadi itu memang sebetulnya itu bukan dari segi peruntukan ruang, itu adalah KRB yang saya ingat gitu ya. Nanti mungkin kita perlu cek lagi, misalkan contohnya itu yang Bojong Anggrek itu memang existingnya sawah betul, saya hafal betul daerah tersebut. Tapi secara rencana pola ruang di situ bukan masuk terhadap sebagai lahan basah, dan LSD-nya pun memang sempat ditetapkan jadi LSD, tapi kemudian dengan sesuai dengan arahan dari Pak Dirjen waktu itu bahwa seluruh kawasan rawan bencana Kabupaten Garut yang ditetapkan sebagai LSD dipertahankan menjadi kawasan LSD yang tidak dipertahankan. Nah kebetulan juga mungkin BPN dapat mengkonfirmasi, dan kebetulan datanya juga sebenarnya itu sudah dimiliki oleh beberapa instansi, jadi cukup terbuka Pak datanya, jadi tidak mungkin data tersebut tidak bisa diketahui oleh publik, tidak bisa diakses. Kemudian juga tadi seperti apa Cipicung dan Green Garden ya, Green Garden itu yang mungkin kalau nanti di lapangan itu mungkin lebih jelas lagi area mananya, tapi secara umum yang perizinan yang tahap-tahap awal itu, atau mungkin saya tidak tahu apakah ada tahap berikutnya, tapi yang saya tahu belum ada Pak. Tapi itu sebetulnya aman saja sih kalau dari segi tata ruang. Yang Green Garden itu di kita itu masuknya ke kawasan pertanian lahan kering Pak. Nah, gitu Pak. Mungkin itulah gambarannya sih Pak. Pada dasarnya mungkin nanti kita perlu cek lagi ini lokasi mana saja yang diduga tadi Itu kan ada yang dirubah ya, ada yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Garut. Iya, pemerintah mengusulkan ke Kementerian ATR ya waktu itu dirubah. Itu sudah ditetapkan belum oleh kementerian atau masih dalam bentuk dokumen yang lama? terakhir itu Jangan sampai seperti ini nih. Ketika ada kepentingan di Kabupaten Garut itu dirubah. Bahkan belum ditetapkan oleh Kementerian ATR itu sudah digarap misalkan. Ini yang diusulkan oleh Kabupaten Garut terkait masalah perubahan LSD itu sudah ditetapkan belum? digarap lah, karek diaduk tuh.
Nah, jangan sampai Kalau belum ditetapkan kayaknya ini tidak akan beres-beres nih Pak Ketua Dewan ini. iya, jangan sampai Muter-muter begini. aja nih. Jangan sampai begini, ketika ada kepentingan misalkan ingin memakai lahan sawah di sini, pemerintah Kabupaten Garut mengusulkan ke kementerian, belum ditetapkan sudah digarap misalnya, sudah di perubahan, belum dirubah, belum ditetapkan sudah dijadikan perumahan misalnya. Ini terkait masalah perubahan yang diusulkan terakhir, itu sudah ditetapkan oleh kementerian atau belum? Jadi mohon izin Ketua, terakhir itu memang sistem ini terkait dengan verifikasi LSD memang berubah-ubah Pak. Pada periode tahun 2022 kita sempat di tanggal 17 Oktober dan 31 Oktober 2022 Kementerian sempat mengeluarkan juga berita acara verifikasi penyelesaian lahan sawah dilindungi Kabupaten Garut. Itu memang ada pengurangan LSD. Kan LSD itu ada beberapa kategori Pak. Jadi yang pertama itu kategori yang sepakat dipertahankan. Kemudian mungkin yang paling jelas adalah yang satu yang sepakat dipertahankan, satu lagi sepakat tidak dipertahankan. Nah itu mungkin. Nah yang sepakat dipertahankan itu kalau di pola ruang biasanya kita maksudnya di lahan basah, dan itu sama sekali tidak bisa diubah. Tapi untuk ada LSD kategorinya yang sepakat tidak dipertahankan. Maaf, sepakat dipertahankan itu ada beberapa kategori yang masuk lahan basah dan ya ada juga yang di luar lahan basah. Nah, yang lahan basah itu tidak bisa dirubah, tidak bisa diusulkan untuk dirubah, tapi yang di luar lahan basah masih bisa diusulkan melalui proses verifikasi terlebih dahulu di kementerian. Kalau saya pernah ke Kementerian ATR Pak terkait masalah RPTR ini, terkait masalah LSD ini, karena ada beberapa masyarakat juga yang komplain ketika lahan kering itu masuk ke LSD. Kalau LSD itu kan jelas sawah, lahan sawah dilindungi, berarti kan tidak ada lahan kering di sini kan. Saya menekankan kementerian waktu itu seperti itu, karena ada lahan masyarakat yang kering, lahan kering kebon lah gitu ya, itu masuk ke zona LSD, yaitu makanya waktu itu saya sepakat dilakukan perubahan. Pertanyaan saya, yang waktu diajukan terakhir itu yang sudah melakukan perubahan itu sudah ditetapkan oleh Kementerian ATR atau belum? Tidak ada, sekarang sistemnya rekomendasi Pak. Jadi SK Menteri itu tidak ada belum ada informasi untuk ada revisi atau perubahan, tapi sistemnya rekomendasi secara jadi secara parsial saja. Jadi secara izin Pak Ketua, ini ada ketidakjelasan gitu ya. Saya sangat-sangat miris Pak melihat kondisi Garut hari ini seperti ini Pak. Di satu sisi Pak, pemerintah pusat berupaya mengeluarkan program cetak lahan sawah baru. Ingat 2018, 2019, 2020 pemerintah daerah Kabupaten Garut menerima program cetak lahan sawah baru 24 hektar. Dalam waktu 5 tahun Pak, berapa puluh hektar yang lahan sawah yang sudah ada, yang sudah berjalan, beralih fungsi. Janganlah berbicara ketahanan pangan, program ini, program itu, pengentasan kemiskinan, mempertahankan lahan yang sudah ada saja. Pemerintah daerah Kabupaten Garut tidak mampu. Penegakan perda, betul Pak, tugas Satpol PP adalah penegakan perda. Gitu. Berapa puluh perda yang dibuat oleh pemerintah sejalan nggak dengan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk penegakan perda itu Pak? Gitu. Kasihan, jadi bulan-bulanan semua Pak. Gitu. Ulah apalna masyarakat Garut teh kinerja Satpol PP teh dek bulan puasa operasi apa? Operasi iya. Padahal aduh Pak, ngeri Pak saya Pak. Izin Ketua boleh Pak? Sebentar ya barangkali. Terima kasih Pak Ketua kesempatannya. Sebelum berkembang memanas Pak Ketua, izin, karena ini juga rekan-rekan jurnalis, juga rekan-rekan saya Pak. Kebetulan juga ini juga teman-teman saya di SKPD juga seperti itu. Satu Pak, jadi saya juga miris kalau dengan kondisi yang seperti ini kemudian kami yang disalahkan. Yang kita harus pahami bahwa walaupun tanah itu ditetapkan sebagai LP2B, tapi kepemilikannya punya siapa? Itu kan punya masyarakat. Kita tidak bisa memaksa masyarakat untuk ini harus seperti ini gitu loh. Ini dipertahankan. Nah, ini dipertahankan. Jadi yang dipertahankan jadi kita loh. Kita tidak bisa menegakkan keberadaan itu, sementara lahan sendiri diperjualbelikan bebas dari masyarakat.
ini loh yang pandangan kita harus sama dulu lah Pak ya di situ. Jadi mohon maaf ya, termasuk juga underestimate terhadap kehadiran kami. Insya Allah Pak yang diwakili di sini representatif semua. Kepala dinas akan mengutus rekan-rekan juga yang di sini sesuai dengan bidangnya ya Pak. Termasuk juga jawaban-jawaban yang diberikan supaya gini loh Pak, kita enak Pak, tidak saling mempermasalahkan. Saya kan gini loh maksudnya, saya apresiasi apa yang dilakukan dengan aliansi Warga. Izin pimpinan, jadi jangan salah paham ya ketika saya tadi berbicara seperti itu. Ini adalah tugas kami Pak. Ya. Ketika tadi saya sampaikan bahwa untuk melaksanakan tugasnya di dalam melaksanakan perda itu adalah Satpol PP. Tentu kami pun juga berpikir anggaran yang di situ. Kami pun juga bahas, kami pun juga baca berapa anggaran yang disiapkan. Tetapi kemudian Bapak harus ingat bahwa di tiap-tiap dinas pun juga ada hak dan kewajiban Perbup yang sudah dibuat. Itu sudah dilaksanakan. Saya tidak sepakat kalau seandainya tadi Bapak menyampaikan bahwa untuk kepemilikan tanah ini adalah milik masyarakat yang harus dibeli, itu hak-hak masyarakat. Saya tidak sepakat. Bapak ini sebagai pemerintahan yang dimana harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau seandainya Bapak seperti itu tadi, habis Pak. Habis lahan. Habis Pak. Kami yang dipersalahkan, gitu loh Pak. Artinya Bapak itu beranggaran, semua dinas itu beranggaran. Bagaimana mensosialisasikan tugas Bapak? Salah kalau menurut saya. Saya misalkan punya lahan, jual wae kumaha dinya pakai naon-naon oke. Lain seperti itu Pak. Mana yang harus jelas di dalam kaidah usul fikih oke. Ketika mendapatkan sebuah persoalan, maka ambil yang lebih manfaat. Itu tugas pemerintah, itu tugas pemimpin, itu tugas kita. Itu. Ini maksud saya Pak. Bapak mungkin tahu di Kabupaten Garut ini, contoh di daerah saya, di Desa Sukaratu itu banyak lahan yang kering. Tadi Ibu sampaikan bahwa ada yang lahan kering, ada yang lahan basah. Betul kan? Tadi dipertanyakan berapa sih jumlah lahan basah yang sudah dipakai kepada perumahan, berapa yang jumlah lahan kering yang tidak dipakai. Banyak yang lahan basah ketimbang lahan kering, maksudnya begitu Pak. Di desa saya, Pak Gurusan, Desa Sukaratu, Bapak silakan lihat. Tujuan pemerintah Kabupaten Garut dan pemerintah pusat untuk mengadakan jalur copong itu, saya pertanyakannya, apakah itu untuk memenuhi air bagenit atau untuk mengairi 5 kecamatan? Dari awal saya pertanyakan itu untuk 5 kecamatan, sampai nggak ke 5 kecamatan? Bagenit tepinu, ini lahan pun juga sama, tidak terurus. Inilah tugas kita Pak. Salah saya terus terang salah kalau misalkan dibalik. Justru kita harus memberikan arahan edukasi. Karena di situ ada anggaran untuk mengedukasi kepada masyarakat. Kenal nak izin Pak kan harus itu kerja. Sasarangan ya Pak, tadi dongkapkan dia deh Pak. Datang deh erek sasarangan nggak bangun. Itu Pak, lamun erek silakan Pak Nabi diselas. Ya Pak punten, saeutik radang hadis merendah kita tuh asya tuh bitul amal genep perkara anu mata menghalangkan karena amal urang. Zakat, sholat, puasa, leungit Pak. Kala sahijina istigholul kholqi buyubin nas. Neangan kasalahan bakul anu diurang teu kapangit kasalahannya kan. Ini orang bebarengan maksudnya Pak gitunya. Izin Pak, tolong jangan pemasaran itu. Ayo kita bersama-sama ke depan membangun bagaimana solusinya dengan persoalan-persoalan. Ini bukan hanya timur kecamatan Pak, banyak. Pak Haji Riki ini. Hanya sampel. Ini Pak Haji Riki ya di